Saudara-saudariku yang terkasih, kembali bersama saya, Pastor Posinus Gulo OSC. Pada kesempatan ini saya mau membahas 5 kesalahan seputar kremasi jenazah. Tentu saja sebagai jawaban saya atas pertanyaan saudara kita STY. Pertanyaannya begini, Pastor Posinus, saya STY, kembali bertanya seputar kremasi jenazah. Pastor, apa saja alasan dan tindakan yang salah seputar kremasi jenazah yang selama ini kadang dilakukan oleh umat beriman Kristiani? Terima kasih, Pastor. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, inilah 5 kesalahan seputar kremasi jenazah sebagai jawaban saya terhadap pertanyaan Bapak STY ini. Marilah kita saksikan. Bapak STY yang baik, terima kasih atas pertanyaannya yang tentu saja perlu kita jawab. Di Indonesia tampaknya makin banyak orang yang memilih melakukan kremasi jenazah. Tetapi apakah mereka ini melakukan kremasi jenazah dengan tindakan dan alasan yang tidak bertentangan dengan ajaran dan iman Gereja Katolik? Umat Katolik tentu saja perlu sadar bahwa kremasi jenazah bukanlah tradisi Kristiani. Kendati kremasi tidak dilarang oleh gereja, tetapi gereja tetap sangat menganjurkan dan meyakinkan umat Katolik bahwa penguburan jenazah umat Katolik yang seharusnya dipertahankan. Hal itu bisa kita baca di dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1176 paragraf ketiga, dan juga di dalam instruksi Ad Resurgendum Cum Christo nomor 1 dan 3. Dari ajaran-ajaran gereja ini bisa disimpulkan bahwa seharusnya umat Kristen Katolik lebih setia mengikuti tradisi Kristen yang amat kuno, yakni penguburan jenazah daripada kremasi jenazah. Kalaupun memilih kremasi jenazah, maka mesti melakukannya dengan tidak bertentangan dengan ajaran dan iman Gereja Katolik. Sebagai umat Kristen Katolik yang taat dan setia pada ajaran gereja yang bersumber dari tradisi suci, kitab suci, dan ajaran resmi gereja atau magisterium gereja, tidak akan melakukan 5 kesalahan seputar kremasi berikut ini. Hanya saja kita sadar bahwa ternyata masih banyak umat Katolik yang melakukan kesalahan seputar kremasi jenazah tersebut. Kesalahan-kesalahan itu tentu saja bertentangan dengan ajaran dan iman Kristiani, iman Gereja Katolik. Inilah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh beberapa umat Kristen Katolik. Kesalahan pertama, abu jenazah ditaburkan di udara, di darat, dan di laut. Melalui instruksi Ad Resurgendum Cum Christo artikel ke-7, gereja melarang tindakan-tindakan ini. Gereja melarang penaburan abu jenazah di udara, darat, dan laut oleh karena tindakan ini mengandung paham panteisme, naturalisme, dan nihilisme. Ketiga aliran ini tidak meyakini kehidupan kekal, kebangkitan badan, kehidupan setelah kematian. Panteisme dan naturalisme meyakini bahwa kematian merupakan saat manusia melebur dengan ibu pertiwi atau alam semesta. Dengan kata lain, pada saat mati, tubuh manusia kembali ke alam, ke kosmos, tidak beralih dari dunia ke surga. Tubuh manusia tidak menetap pada Tuhan di surga. Ini tentu saja bertentangan dengan iman dan ajaran Gereja Katolik. Aliran nihilisme selain tidak percaya pada kehidupan kekal setelah kematian, aliran ini mengajarkan bahwa kematian merupakan saat pemusnahan pribadi manusia secara definitif selamanya. Hidup manusia tidak ada tujuannya, tidak berguna. Setelah mati, manusia lenyap. Padahal gereja meyakini bahwa melalui kematian, hidup manusia hanya diubah, bukan dilenyapkan. Dan itu ditegaskan di dalam instruksi Ad Resurgendum Cum Christo artikel kedua. Paham panteisme dan naturalisme itu tampak dalam ritual yang sering dilakukan oleh sebagian umat Katolik. Kita harus menyadari ini, kita harus mengakui ini.
Misalnya, abu jenazah ditaburkan di laut, Jakarta. Tapi saat orang meninggal itu dikenang, anggota keluarganya pergi ke laut manapun untuk menaburkan bunga. Yang penting ada lautnya. Bisa jadi abu jenazah ditaburkan di laut Jakarta, lalu dikenang di laut Bali, Amerika, dan Eropa. Mereka taburkan bunga di situ. Sekali lagi, yang penting ada lautnya. Di sana mereka kenang orang meninggal itu. Artinya, saudara-saudariku yang terkasih, mereka meyakini bahwa orang meninggal itu sudah melebur dengan laut, melebur dengan ibu pertiwi, melebur dengan kosmos, melebur dengan alam semesta. Ini kan paham dari panteisme dan naturalisme. Padahal dalam kitab suci sudah jelas bahwa manusia setelah mati beralih dari dunia dan menetap pada Tuhan. Di dalam Kristus, orang mati akan dibangkitkan. Nanti kita bisa baca ini di dalam 2 Korintus bab 5 ayat 8 dan di dalam Yohanes bab 14 ayat 2 sampai 3. Juga di dalam Kolose bab 2 ayat 12. Sebagai umat Kristiani, kita yakin bahwa melalui baptisan kita disatukan dengan Kristus, diserupakan dengan Kristus. Maka ketika kita mati pun kita dibangkitkan, kita berpartisipasi dalam hidup Kristus yang bangkit. Baca Efesus bab 2 ayat 6. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bayangkan jika abu jenazah itu disebar di udara, darat, dan laut, dan tidak dikuburkan atau tidak disimpan dalam kolumbarium, pelan-pelan hilang jejak orang itu. Akibatnya terbuka lebar pada resiko bahwa orang-orang yang meninggal tidak didoakan dan tidak dikenang oleh sanak saudaranya, oleh anggota keluarganya, dan komunitas Kristiani. Hal ini ditegaskan di dalam Ad Resurgendum Cum Christo artikel kelima. Cara-cara ini juga membuka kemungkinan bahwa orang meninggal akan dilupakan dan kurang dihormati, yang bisa terjadi ketika tidak ada lagi generasi orang meninggal itu. Jadi mereka satu keluarga udah habis, ya, lalu itu hilang, tidak dikenang lagi. Tindakan menaburkan abu jenazah di udara, darat, dan laut bisa jadi dimotivasi oleh ritual takhayul. Hal ini diingatkan di dalam Ad Resurgendum Cum Christo artikel kelima. Dan juga bisa dimotivasi oleh paham sinkretisme, yaitu aliran yang mencampur aduk ajaran agama-agama. Tindakan-tindakan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan kesehatan atau higienis, atau alasan ekonomi, atau alasan sosial. Bisa kita baca ini di dalam Ad Resurgendum Cum Christo artikel ke-7. Kesalahan yang kedua, abu jenazah disimpan ke dalam kotak-kotak kenangan, keping-keping perhiasan, atau di dalam benda-benda lainnya dan dibagi-bagikan kepada anggota keluarga. Gereja jelas sekali melarang tindakan dan praktik ini. Praktik ini mengandung paham panteisme, naturalisme, dan nihilisme. Bahkan praktik ini mengandung ritual takhayul. Abu jenazah dijadikan jimat. Tindakan ini bukanlah tindakan menghormati tubuh orang yang sudah meninggal. Perlu ditegaskan pula bahwa tindakan-tindakan ini bertentangan dengan ajaran Kristiani, maka mesti dilarang. Tentu saja orang Katolik tidak boleh melakukan ini, dan orang Katolik juga dilarang melakukan ini. Kesalahan yang ketiga, menyimpan abu jenazah di dalam rumah pribadi, domestic residence. Dalam instruksi Ad Resurgendum Cum Christo artikel ke-6, gereja menegaskan bahwa menyimpan abu jenazah di rumah pribadi tidak diizinkan. Tindakan ini justru menyembunyikan atau menempatkan ke ranah pribadi peristiwa kematian dan makna yang dimilikinya bagi orang-orang Kristen. Bandingkan Ad Resurgendum Cum Christo artikel ketiga. Abu jenazah harus dihormati dengan cara menguburnya atau menyimpannya dalam kolumbarium. Hanya dalam kasus-kasus yang berat dan luar biasa, uskup diosesan atas persetujuan konferensi para uskup dapat memberi izin bagi penyimpanan abu di rumah kediaman.
Namun, izin itu tidak diberikan juga jika bertentangan dengan kondisi dan kekhasan lokal. Hal ini bisa kita baca di dalam Ad Resurgendum Cum Christo artikel ke-6. Kesalahan keempat, memilih kremasi jenazah karena meyakini paham reinkarnasi. Aliran ini percaya adanya lingkaran-lingkaran regenerasi. Dalam arti setelah kematian, seseorang akan hidup lagi dalam sosok yang lain. Lalu kremasi dipilih untuk membantu mempercepat pelepasan jiwa dari tubuh lamanya yang sudah tidak berguna lagi. Terkait hal ini, mari kita dengarkan pernyataan gereja dalam Ad Resurgendum Cum Christo artikel ketiga. Oleh sebab itu, tidak bisa dibenarkan sikap-sikap dan ritus-ritus yang menyertakan gagasan-gagasan keliru mengenai kematian yang dianggap sebagai pemusnahan pribadi secara definitif. Atau seperti saat peleburannya dengan Ibu Pertiwi atau alam semesta, atau sebagai tahap dalam proses reinkarnasi, atau sebagai pembebasan definitif dari penjara tubuh. Kesalahan yang kelima, memilih melakukan kremasi jenazah padahal orang yang dikremasi itu waktu masih hidup pernah meminta agar dikuburkan dan tidak dikremasi ketika meninggal dunia nantinya. Gereja melalui instruksi Ad Resurgendum Cum Christo artikel keempat menegaskan bahwa ketika kremasi dipilih karena alasan-alasan kesehatan atau higienis, ekonomi atau sosial, pilihan ini tidak pernah boleh melanggar keinginan yang dinyatakan secara eksplisit atau implisit oleh umat beriman yang meninggal. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum saya tutup paparan saya terhadap kesalahan-kesalahan seputar kremasi jenazah ini, saya ajak kita untuk merenungkan, untuk mendengarkan ajaran gereja di dalam instruksi Ad Resurgendum Cum Christo artikel kelima. Begini bunyinya. Ketika dengan alasan-alasan yang sah, pengkremasian jenazah telah dipilih, abu jenazah harus disimpan dengan semestinya di suatu tempat suci, yakni di pemakaman atau dalam kasus-kasus tertentu di gereja atau di sebuah area yang dipersembahkan khusus untuk tujuan ini oleh otoritas gerejawi yang berwenang. Sejak semula, umat Kristen telah menghendaki agar orang-orang yang meninggal menjadi objek doa dan kenangan komunitas Kristiani. Maka mereka telah menjadi tempat doa, kenangan, dan permenungan. Umat beriman yang telah meninggal tetap menjadi bagian gereja yang percaya pada persekutuan semua umat beriman kepada Kristus, yang adalah peziarah di bumi, orang mati yang sedang dimurnikan, dan para kudus di surga. Semua bersama-sama membentuk satu gereja. Demikian saja saudara-saudariku yang terkasih pembahasan saya seputar 5 kesalahan berkaitan dengan kremasi jenazah orang beriman Katolik. Tuhan memberkati.